Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Gristo Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi. Segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 5 Desember ya teman-teman, dan sorry banget kalau mungkin ada suara gemericik air masuk karena dari tadi subuh sampai sekarang itu masih hujan teman-teman. Jadi oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan videonya ya. Jadi di perdagangan kemarin itu ada event soal beberapa member European Central Bank yang speech. Cukup banyak, dan ya sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana sih untuk pergerakan dari market. Terus juga hari ini kita akan dapat beberapa data teman-teman. Salah satunya adalah Global Services PMI, kemudian Non-Manufacturing PMI, sama Non-Manufacturing Prices. Kemudian nanti malam juga ada data soal job opening. Dari data-data ini mungkin akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan dari market ya. Pagi hari itu akan ada data soal Caixin Services PMI dan juga Chinese Composite PMI. Data-data PMI ini mungkin bisa menjadi sebuah rujukan untuk kita melihat gimana kondisi perekonomian di berbagai negara. Jadi mungkin hari ini juga akan volatile seperti kemarin teman-teman. Kemarin lumayan ya pergerakan dari market itu bagus banget di fase menjelang awal pembukaan market Asia. Bitcoin sempat rally teman-teman sampai kisaran 40.000, dan ternyata siang harinya berlanjut lagi naik sampai 41.900. Luar biasa banget, nggak nyangka banget Bitcoin bisa bergerak se-eksplosif itu teman-teman. Dan sebenarnya kita sudah capai target kita ya. Targetnya cuma di 40.900, ternyata sudah berhasil dilampaui, dan ya kita nanti akan lihat gimana kondisi dari pergerakan market. Teman-teman, di perdagangan kemarin ada beberapa news yang mungkin cukup penting yang untuk teman-teman ketahui. Yang pertama, volume perdagangan saat ini itu masuk cukup banyak. Kalau kita lihat dari data CoinShare ini, volume perdagangannya sejak 6 minggu terakhir pada Bitcoin dan juga market crypto itu signifikan sekali. Kenaikan yang terjadi itu sudah bisa dibilang ya sama seperti kondisi saat bull market teman-teman. Dan kalau kita lihat, inflow paling besar memang masuk ke market seperti Bitcoin, big caps ya. Yang kedua itu ada masuk ke Ethereum teman-teman. Sisanya baru ke koin-koin yang lain. Tapi tentunya yang menjadi pertimbangan kita saat ini yaitu BTC dominance yang ternyata di perdagangan kemarin itu meroket teman-teman. Ini menunjukkan bahwa Bitcoin masih dalam posisi mendominasi untuk semua kripto. Jadi kalau teman-teman ada yang expect kalau koin yang kalian sudah punya mungkin naik tinggi, sementara belum teman-teman. Kelihatannya memang dari dominasi Bitcoin ini masih kuat dan juga mendongkrak pergerakan dari Bitcoin cenderung menguat. By the way, sentimen yang paling dekat saat ini itu adalah ya soal ETF Bitcoin ya. Sudah berbagai macam produk yang ditawarkan kepada SEC dari berbagai macam venture capital. Ada Grayscale, ada BlackRock, kemudian juga ada FundX, Bitwise, dan kawan-kawan sudah mengajukan proposal soal ETF. ETF ini sebenarnya akan positif atau negatif sih? Kalau menurut saya, pada jangka pendek, ETF ini bisa aja memberikan sentimen positif terhadap market. Jadi ibaratnya ETF ini adalah sebuah kontrak gitu, tapi dia masuk atau dikategorikan sebagai sekuritas atau kita bilangnya saham lah teman-teman. Makanya ETF itu akan diawasi, diregulasi oleh SEC atau kalau di Amerika itu OJK-nya Amerika ya. Jadi SEC ini yang bertugas untuk mengawasi perdagangan ETF. That's why banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya mengajukan proposal ETF. Nah, supaya perusahaan-perusahaan yang mengajukan ETF ini boleh memperdagangkan Bitcoin, boleh menawarkan Bitcoin ETF, mereka harus punya Bitcoin aslinya, teman-teman, sebagai reserve, sebagai cadangan. Karena kan yang namanya ETF Bitcoin itu di backup langsung sama Bitcoin. Nah, ini akan menjadi narasi positif menjelang approval nanti kira-kira di bulan Januari 2024. Jadi kalau teman-teman lihat bulan Desember ini market begitu bergelora, yaitu karena sentimen itu tadi, teman-teman. Jadi ibaratnya sekarang lagi dipanas-panasin di market. Wah, ayo ini ETF Bitcoin akan di-approve bulan Januari. Orang-orang FOMO dong, teman-teman, karena nanti ketika sudah di-approve, maka hedge fund, perusahaan-perusahaan besar ini akan mulai melirik Bitcoin. Jadi gitu, teman-teman. Makanya
Kalau sekarang teman-teman lihat pergerakan market cenderung rally, volume perdagangannya meningkat, yaitu karena sentimen dari ETF ini cukup bisa mempengaruhi market jangka pendek. Selain itu, akan juga ada pemilu nanti di 2024 untuk Amerika dan banyak sekali negara yang lain. Dan sekarang udah mulai tuh kampanye-kampanye soal presiden-presiden atau mungkin legislatif yang pro terhadap Bitcoin, ada yang kontra juga. Jadi itu juga cukup memanaskan. Belum lagi masalah inflasi yang kalau kita lihat dari data akhir tahun 2023 ini menyebabkan inflasi sudah mengalami penurunan karena The Fed sudah menaikkan suku bunga dalam kuartal kedua sampai kuartal ketiga kemarin. Jadi ya, ketika suku bunga sudah turun nantinya karena inflasi juga terlihat sudah mulai normal, itu akan menjadi sentimen yang jelas-jelas positif untuk market. The Fed akan kembali mengucurkan dananya ke market. Kalau bahasa kerennya ya ngasih duit lah teman-teman. Ngasih duit untuk bantu perusahaan-perusahaan yang mungkin lagi kesusahan, ya kan ada bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Nah, itu akan menyebabkan iya nanti akan naik sendiri marketnya teman-teman. Belum lagi kalau suku bunga diturunkan, maka perusahaan-perusahaan yang kemarin kesulitan likuiditas itu akan gampang untuk minjem duit di bank. Kenapa demikian? Karena suku bunganya udah turun. Mereka minjem duit tapi biaya bunganya itu cenderung lebih kecil sehingga minat daripada banyak perusahaan itu minjem duit di bank akan lebih banyak sehingga mereka akan bisa putar lagi perekonomiannya. Jadi sentimen 2024 itu sangat-sangat bagus teman-teman. Nah, balik lagi ke ETF ya. Menurut saya ETF ini dalam jangka pendek akan positif. Tapi teman-teman harus note, di market itu ada namanya buy on rumor, sell on news. Sekarang itu adalah fase rumor. Sementara newsnya nanti 2024 Januari itu kemungkinan akan ada orang-orang yang percaya bahwa sell on news. Takutnya ketika nanti Bitcoin ETF di approve, di situ jadi fase sell on news. Takutnya seperti itu. Ini gini ya, apa namanya gambaran aja buat teman-teman. Belum tentu terjadi, tapi takutnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman perhatikan sekarang market naik ya, oke, bagus teman-teman. Tapi jangan terlena juga. Setidaknya sampai Januari nanti kita lihat gimana pergerakan dari market. By the way juga di bulan Desember ini nanti kan kita akan dapat keputusan suku bunga The Fed terakhir ya teman-teman di pertengahan bulan Desember. Kalau nggak salah tanggal 14. Nah, itu akan ada keputusan tuh dari Jerome Powell, dari The Fed, soal keputusan suku bunganya. Apakah dipertahankan, dinaikkan, atau justru diturunkan. Nah, kita akan sama-sama melihat data tersebut nanti. Jadi, menurut saya gitu, dari ETF ini, jangka pendek akan berpeluang menjadi narasi positif. Tapi, hati-hati di tanggal approval-nya. Dan satu lagi, kalau banyak perusahaan hedge fund yang masuk, tentu saja volume perdagangan Bitcoin akan naik. Tapi kalau teman-teman berbicara jangka panjang untuk ETF ini, saya rasa ya banyak orang yang mengatakan bahwa ETF ini bisa memanipulasi market. Ya, tapi itu jangka panjang lah teman-teman. Untuk sekarang kita mikirin ya jangka pendek aja dulu. Sentimen market lagi bagus ya. By the way, ini positif buat market. Dari news-news yang kemarin juga terdapat nih peningkatan dari layer pertama Ethereum. Dari jaringan Ethereum-nya sendiri ya. Itu mengalami peningkatan transaksi yang lumayan signifikan. Kalau di breakdown itu banyak banget memang seperti ini teman-teman, dari total supply yang masuk terhadap market Ethereum ini udah mulai ancang-ancang nih dari Ethereum. So far pergerakan Ethereum juga sedikit baik teman-teman kalau kita compare sama beberapa altcoin yang lain ya, terutama yang big caps. Ethereum juga sedikit lebih baik tapi masih lebih baik Bitcoin sih. Jadi Ethereum menurut saya menarik untuk teman-teman pantau jangka pendek. Kemudian dari beberapa news sekarang ada news soal AMB yang mengatakan bahwa quantum computing ini akan menginfeksi atau akan menjadi salah satu narasi positif untuk 2029. Wah, ini masih jauh sih sebenarnya, cuman ya siapa tahu narasi komputer kuantum ini dinaikkan lagi di kuartal maksudnya di tahun 2024. Siapa tahu seperti itu teman-teman. Ini juga bisa menjadi salah satu narasi positif buat market ke depannya. Komputer kuantum yang katanya punya kecepatan transaksi dan juga kecepatan pemrosesan yang luar biasa. Kemudian ada berita dari Cosmos, Cosmos Base Network, UME ya, dan juga Osmosis dikabarkan bakalan merge. Jadi project dari Cosmos, UME sama Osmosis ini bakalan merge atau bergabung membuat yang namanya DeFi.
DeFi Hub, teman-teman. Ini bisa menjadi sentimen positif untuk token Osmosis. Teman-teman boleh pantau tokennya, siapa tahu ini bisa menjadi salah satu sentimen negatif karena merge yang mereka lakukan akan membuat ekosistem dari Osmosis cenderung lebih besar lagi. Kemudian El Salvador juga baru aja mempublikasikan mereka punya portfolio. So far udah cuan nih karena Bitcoin sudah naik ke level 42.000. El Salvador yang kemarin memang sempat beli di pucuk ya teman-teman. Seingat saya di 62.000 itu dia beli. Kemudian market crash, turun dan akhirnya mereka ya cicil balik lagi di harga-harga bawah. Ya itulah teman-teman yang namanya investasi, nggak ada yang tahu pasti. Kemudian juga ini ada berita kabar berpartner sama United Nation atau bahasa Indonesianya PBB dalam hal digitalisasi platform untuk carbon market. Carbon market ini identik sama RWA, Real World Asset. Habar rasanya ada sentimen tersebut teman-teman. Teman-teman boleh pantau nih. Habar dia memang agak beda ya teman-teman. Biasanya kan LWA itu berhubungan sama properti, sama obligasi pemerintah Amerika. Tapi memang karbon ini juga bisa dicatat sebagai salah satu market atau klasifikasi dari market RWA atau Real World Asset. Jadi kerjasamanya sama United Nations bisa jadi menjadi salah satu sentimen atau narasi positif untuk Habar. Kemudian ini datang dari Platypus Exploiter, katanya dia sudah berjalan bebas teman-teman. Jadi ya penjahat nih, hacker daripada Platypus, salah satu platform DeFi teman-teman itu dinyatakan bebas ya. Ini parah sih teman-teman, ini parah karena dia sudah menyebabkan kerugian 8,5 juta US dollar, tapi ya sekarang udah bebas saja teman-teman. Platypus adalah salah satu platform DeFi dari jaringan Avalanche. Satu lagi berita yang menurut saya cukup panas, yaitu AstraZeneca, perusahaan vaksin itu loh teman-teman. Perusahaan ya berhubungan sama medical, vaksin, laboratori, itu berpartner sama AI company untuk find cure for the cancer. Saya teringat sama Sisi Changpeng Zhao yang kemarin kan sempat nge-tweet soal biotech. Biotech tentunya berhubungan sama makhluk hidup, berhubungan sama ya termasuk juga biologi ya teman-teman. Salah satunya ya virus juga termasuk terhadap golongan tersebut. Jadi AstraZeneca yang sudah mulai masuk ke market AI ini bisa jadi merupakan awal-awal nih indikasi-indikasi kalau sektor biotech bisa saja menjadi salah satu yang positif untuk kedepannya. Sementara sih saya lagi meriset nih apa aja token-token yang termasuk biotech ini. Cuman untuk sekarang proyek-proyek kripto sepertinya belum ada yang benar-benar mapan di sektor tersebut. Kemungkinan kedepannya bakalan ada. Nanti kalau ada kita juga akan spill di market di channel YouTube kita ya teman-teman. Itu sih dari beberapa news dari market crypto. Kita sudah sempat post juga kemarin di Telegram ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin ada yang sudah join, teman-teman bisa melihat pergerakan market ya secara on-chain. Memang Bitcoin kemarin masuk dalam posisi volume perdagangan yang banyak sekali masuk, sudah banyak yang FOMO teman-teman. Jadi ya hati-hati, akhirnya di malam hari kemarin kita sudah sempat post bahwa taking profit sudah terjadi. Ya pada market ya, ini ada seekor raksasa atau whales yang memiliki sekitar 1000 Bitcoin itu baru aja melakukan taking profit ketika Bitcoin naik ke kisaran 41.800-an. Waktu itu kemarin Bitcoin sempat nyungsep teman-teman, turun ke kisaran 41.100. Tapi pagi ini udah naik lagi teman-teman. Bitcoin sekarang sudah di 42.300. Bitcoin memang benar-benar mantap teman-teman. Pergerakan Bitcoin rally belum muncul tanda pembalikan arah di time frame daily ya teman-teman, belum ada. So far Bitcoin masih cenderung positif. BTC dominance-nya sangat tinggi, jadi ya altcoin belum gimana-gimana untuk sekarang ini teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin, target saya untuk Bitcoin next adalah ke 45.000. Di level 45.000 ini juga masih terdapat resistance teman-teman. Ada resistance di sini yang terbentuk waktu di bulan Februari 2022 ya. 45.000 coba kita take target di sini, siapa tahu tercapai teman-teman. Secara pergerakan Bitcoin, volume perdagangannya bagus. Dari smart money juga cenderung mengalami peningkatan. Dari sini kita melihat narasi Bitcoin masih cenderung positif sampai setidaknya
di pertengahan bulan Desember nanti. Baru kita coba review lagi apakah Fed naikin suku bunga atau enggak. Nah, itu bisa menjadi salah satu keputusan juga. Gold juga kemarin sempat melesat tinggi ya teman-teman, tapi di sini dia bikin wick aja. Sekarang pergerakan gold kembali terkoreksi. Kemudian S&P 500 juga turun sekitar 0,5%. Sementara Bitcoin justru malah melesat dan ya menguat lagi teman-teman di akhir tahun. Wah, ini pasti pusing nih yang short market. Janganlah teman-teman, arusnya lagi kuat untuk naik. Jadi kalau teman-teman mau cari posisi long, tunggu koreksi masuk. Kalau nge-short saya rasa bahaya banget sih untuk posisi sekarang ya. Karena trennya ini belum patah, Bitcoin masih cenderung dalam posisi rally. Bahkan kemarin aja tuh yang tekanan jual kelihatannya udah mulai masuk ya, tapi sebenarnya itu nggak seberapa teman-teman. Ya, satu candle hammer di sini, inverted hammer, kemudian dikonfirmasi dengan satu candle ya bisa dibilang spinning top lah, tapi agak nanggung teman-teman. Makanya ya sebenarnya belum ada konfirmasi pembalikan arah di time frame 4 jam kemarin. Dan hari ini Bitcoin melesat kembali balik naik. Oke, target kita balik lagi ke 45.000 dengan level support terdekat untuk Bitcoin ada di kisaran 40.200. Teman-teman boleh perhatikan level-level tersebut lah, bila mana nanti ada koreksi yang terjadi. Di time frame 4 jam, smart money-nya terus meningkat, bahkan sekarang udah dalam posisi yang full, teman-teman. Itu sih, Ethereum so far masih berusaha untuk naik, tapi nggak sebaik Bitcoin. GRT juga kemarin sudah terkoreksi lumayan dalam. Matic teman-teman, saya sayangkan sekali Matic ini nyungsep ya, tapi kalau kita lihat dari pergerakannya cukup menarik juga sih. Matic lagi berada di level support teman-teman. Kemarin waktu crash tadi malam atau kemarin malam itu sempat turun ke 0,78 dan di sana ada level support. Dan so far sekarang udah balik mantul lagi. Semoga sih Matic bisa kembali growing ya, karena di bulan Desember ini dia ada banyak news. Kemudian juga Celestia so far so good, naik 7%-an. Kabar juga tuh kan ada sentimen tadi sama UN ya, sama United Nation. Ya itu sih beberapa koin yang kemarin lagi perform bagus teman-teman. Jadi paling update kali ini untuk Bitcoin gitu aja, nggak terlalu gimana-gimana. Bitcoin positif, kita happy teman-teman, tapi jangan FOMO. Yang mau masuk ya kalau kalian FOMO ya siap-siap nyangkut sih. Cuman nggak apa-apa sih juga, karena kan bull run masih jauh nih. Kalau teman-teman katakanlah teman-teman beli di kisaran 42.000, ya udah nyangkut bentar, mungkin butuh waktu 1 tahun, harganya udah balik naik teman-teman. Jadi ya sabar-sabar aja. Kalau yang nunggu koreksi ya selamat menunggu. Kita nggak tahu kapan Bitcoin koreksinya teman-teman. Tapi kalau so far melihat dari pergerakan Bitcoin ini masih cenderung positif. Ya kita lihat aja ke depannya bagaimana ya. Jadi gitu aja buat update Bitcoin kali ini. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update news dan juga pergerakan dari market. Di sini banyak juga teman-teman yang sharing soal analisa mereka. Thank you banget yang udah mau berbagi ya. Kita sama-sama belajar di market, sama-sama masih pemula juga, belum ada yang sangat-sangat senior teman-teman. Jadi nggak ada salahnya kita saling bertukar pikiran, saling belajar satu sama lain, karena setiap orang juga pasti akan punya view atau pandangan yang berbeda. Gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.